Teman-teman, selamat datang di video analisis fenetik dan filogeni hewan. Perkenalkan kami dari kelas D3 kelompok 3 yang pada tahun ini mengambil mata kuliah biosistematika praktikum. Isi materi dari video kali ini adalah yang pertama membuat tabel karakteristik, yang kedua penyusunan fenogram, yang ketiga penyusunan kladogram, yang keempat deskripsi statistik yaitu konsistensi indeks dan retention index, kelima pembuatan tabel kalibrasi, dan terakhir penyusunan pohon filogeni. Kemudian anggota dari kelompok 3 kelas D3, yang pertama ada Aprilina Putri Anggraini dengan 3 NIM terakhir 059, kemudian ada Siska Ayu Setianingsih dengan 3 NIM terakhir 069, kemudian Sandra Aprinia Riyadini dengan 3 NIM terakhir 071, kemudian Roni Setiawan dengan 3 NIM terakhir 075, dan terakhir Wafikoh Nazifatul dengan 3 NIM terakhir 086. Selanjutnya yaitu glosarium. Yang pertama, biosistematika ialah ilmu yang mempelajari keanekaragaman organisme dan hubungan antar kekerabatan. Yang kedua, plesiomorfi, sifat atau karakter tetua yang dimiliki tetua dan tidak berubah pada anggota keturunan. Yang ketiga yaitu apomorfi, karakter tetua yang telah mengalami perubahan pada anggota keturunannya. Yang keempat, fenogram adalah diagram hasil dari analisis fenetik yang menginterpretasikan hubungan kekerabatan organisme berdasarkan perbedaan atau kesamaan ciri morfologi karakter yang teramati. Kelima, ada fenetik, suatu pengklasifikasian berbagai macam organisme berdasarkan perbedaan atau kesamaan ciri morfologi karakter yang dapat teramati. Yang keenam, kladogram adalah diagram hasil dari analisis kladistik. Yang ketujuh, kladistik adalah suatu pengklasifikasian suatu organisme berdasarkan rangkaian sejarah perkembangan evolusi dari suatu takson. Yang kedelapan, pohon filogeni, diagram yang menunjukkan kekerabatan evolusioner di antara spesies. Yang kesembilan, parsimoni, prinsip penghematan atau pembuktian. Yang kesepuluh, homoplasi, adalah karakter yang dimiliki bersama oleh dua atau beberapa taksa. Dan yang terakhir adalah karakteristik, suatu karakter yang bersifat khas atau khusus dan tidak dijumpai pada kelompok lainnya. Selanjutnya yaitu ada tabel karakteristik yang diwakili oleh 18 karakter dengan 11 spesimen. Yang pertama ada Choanoflagellata, yang kedua perwakilan dari Porifera berupa Spongilla, yang ketiga perwakilan dari Cnidaria berupa Obelia, yang keempat perwakilan dari Platyhelminthes berupa Dugosia gonicephala, yang kelima perwakilan dari Nematoda berupa Ascaris lumbricoides, yang keenam perwakilan dari Annelida berupa Hiroda medicinalis, yang ketujuh perwakilan dari Echinodermata berupa Diadema antillarum, yang kedelapan perwakilan dari Mollusca berupa Argentina fulica, yang kesembilan perwakilan dari Crustacea berupa Penaeus, yang kesepuluh perwakilan dari Chordata pada kelas 1 berupa Branchiostama lanceolatalum, yang ke-11 perwakilan dari Chordata kelas 2 berupa Panthera tigris. Lalu setiap spesimen dicari perbedaan karakternya berdasarkan atribut-atribut yang telah ditentukan untuk dicari nilai apomorfinya, mulai dari 0, skala 0 sampai tingkat atributnya. Pada tabel karakter ini yaitu nilai atribut tertinggi yaitu terdapat pada mata dengan nilai atribut sampai dengan 5. Kemudian, tabel jumlah perbedaan karakter. Tabel jumlah perbedaan karakter dapat ditentukan berdasarkan perbedaan antar takson yang dapat dilihat di tabel karakteristik. Kita ambil contoh takson FG. Dapat terlihat bahwa perbedaan antara takson F dan G hanya ada pada satu tempat, yaitu pada metameri. Pada takson F ada metameri, sedangkan pada takson G tidak ada metameri. Begitu seterusnya sampai seluruh tabel terisi dengan penuh. Selanjutnya adalah penyusunan fenogram. Langkah pertama yang dilakukan ialah memilih takson yang memiliki jumlah perbedaan paling sedikit, lalu mengurutkannya dari yang terkecil hingga terbesar. Dapat dilihat dari tabel jumlah perbedaan karakter di samping sebelah kanan ini. Lalu kita memilih takson memiliki jumlah perbedaan paling sedikit, yaitu pada spesimen ini jarak F atau G terhadap pangkal yang memiliki
jarak sebesar 0,5. Kemudian langkah selanjutnya ialah memilih takson E terhadap FG karena EG itu memiliki jumlah perbedaan 2, bisa dilihat pada tabel di samping. Lalu menghitung jarak E terhadap FG yang memiliki jarak pangkal sebesar 1,25. Lalu kita susun garis venogram di samping sebelah kiri. Selanjutnya memilih jarak H terhadap EFG. Kenapa memilih jarak H? Karena pada tabel jumlah perbedaan ketiga, G itu harus tersambung dengan H sehingga didahulukan untuk memilih H terlebih dahulu. Lalu kita hitung jarak pangkalnya, yaitu sebesar 2. Lalu menghitung jarak I terhadap HEFG. Kenapa kita memilih jarak I terhadap HEFG? Karena pada tabel jumlah perbedaan yang ketiga, I itu harus terhubung dengan H, sehingga didapatkan jarak pangkalnya itu sebesar 2,37. Kemudian menghitung jarak J terhadap IHEFG dengan jarak pangkal sebesar 2,1. Nah, ini mengalami penurunan. Dikarenakan saat menghitung jarak J terhadap IHFG mengalami penurunan, maka langkah selanjutnya ialah memilih takson terkecil setelahnya karena kenaikan jarak terjadi penurunan dan tidak dapat dilanjutkan. Kemudian memilih takson A terhadap D karena memiliki jumlah perbedaan 3, dapat dilihat di samping. Lalu menghitung jaraknya yaitu sebesar 1,5. Selanjutnya adalah menghitung jarak C terhadap AD dan didapatkan jarak pangkalnya yaitu sebesar 2,75. Kemudian menghitung jarak B terhadap CAD dan didapatkan jarak pangkalnya yaitu sebesar 3,1 dan menghitung jarak J terhadap BCAD dan didapatkan jarak pangkalnya itu yaitu sebesar 4. Selanjutnya yaitu menghitung takson terakhir yaitu takson K dan menghitung jaraknya, jarak K terhadap JBCAD dan menghitung jarak pangkalnya dan didapatkan sebesar 4,8. Kemudian menghubungkan regu IHEFG dan KJBCAD dan menghitung jarak dua regu tersebut. Yang pertama adalah menghitung jarak I terhadap KJBCAD dan didapatkan jaraknya sebesar 8,16. Selanjutnya menghitung jarak H terhadap KJBCAD yaitu sebesar 6,33 dan menghitung jarak E terhadap KJBCAD yaitu sebesar 6,5. Lalu menghitung jarak F terhadap KJBCAD yaitu sebesar 7,6 dan yang terakhir menghitung jarak G terhadap KJBCAD yaitu sebesar 6. Lalu kita menghitung jarak total keseluruhannya yaitu 8,16 ditambah 6,33 ditambah 6,5 ditambah 7,16 ditambah 6 lalu semuanya dibagi 5 dan didapatkan jarak total antara dua regu tersebut yaitu sebesar 6,83. Nah, inilah hasil venogram yang telah kita buat dari ke-11 takson pada materi video kali ini. Yang selanjutnya yaitu adalah menyusun kladogram. Pengertian dari kladogram itu sendiri yaitu adalah merupakan diagram yang menunjukkan hubungan kekerabatan antara organisme yang dikelompokkan. Kladogram dapat dianggap sebagai pohon evolusi. Dengan demikian, kladogram berfungsi untuk menunjukkan tingkat kekerabatan antara organisme yang sedang dikelompokkan berdasarkan karakteristik yang diamati. Penyusunan kladogram sendiri bertujuan untuk membantu dalam menganalisis hubungan kekerabatan pada hewan dan tumbuhan. Sebelum menyusun kladogram, kita harus membuat terlebih dahulu yaitu adalah tabel apomorfi.
yang disusun berdasarkan karakter yang ada pada tabel karakter yang disusun pada slide sebelumnya. Tabel apomorfi berisi takson-takson beserta dengan karakter-karakternya, kemudian dijumlah dan dibuat dalam sebuah tabel. Tabel apomorfi juga memuat nilai N dan M yang digunakan untuk menghitung konstansi indeks dan juga retention index. Nilai M didapat dari jumlah total minimum banyaknya perubahan, sedangkan nilai N dihitung dari jumlah maksimum perubahan pada filogeny. Selanjutnya yaitu adalah disusunlah kladogram dengan beberapa tahap. Tahap pertama yaitu adalah menentukan dua takson yang memiliki jumlah karakter yang paling sedikit, di mana pada tabel apomorfi dapat ditentukan takson yang memiliki karakter paling sedikit adalah pada takson A dan takson B. Kemudian dihubungkan dan dapat diperoleh nilai karakter yaitu pada 9, 1, dan juga 10, 2. Tahap kedua ditentukan takson yang memiliki jumlah karakter paling sedikit berikutnya. Berdasarkan tabel apomorfi dapat ditentukan bahwasanya takson yang memiliki jumlah karakter paling sedikit berikutnya yaitu ada pada takson C. Kemudian ditentukan apakah takson C bercabang melalui takson A atau takson B atau melalui pertengahan antara takson A dan B dilakukan perhitungan. Yang pertama adalah ditentukan takson AB dan dapat ditentukan kemudian dihubungkan dengan takson C dan diperoleh beda sebesar 6. Takson A dihubungkan dengan takson C diperoleh beda sebesar 6 dan takson B dihubungkan dengan takson C diperoleh beda sebesar 8. Karena takson A terhadap C memiliki jumlah beda yang paling sedikit, untuk itu takson C dipercabangkan melalui takson A dengan nilai karakter yang diperoleh yaitu adalah 2, 1, 3, 1, dan 15, 1, di mana takson ini nilai karakter ini dimiliki oleh C dan A namun tidak dimiliki oleh B. Langkah ketiga yaitu adalah kembali menentukan takson yang memiliki jumlah karakter yang paling sedikit berikutnya, di mana berdasarkan tabel apomorfi dapat ditentukan yaitu pada takson D. Untuk menentukan apakah takson D bercabang melalui takson C atau A atau takson pertengahan antara C dan A, ditentukan terlebih dahulu nilai AC. Takson AC kemudian dihubungkan dengan nilai D dan diperoleh beda sebesar 10. Takson A dihubungkan dengan takson D diperoleh beda sebesar 4 dan takson C dihubungkan dengan takson D diperoleh beda sebesar 6. Karena takson A terhadap D memiliki jumlah beda yang paling sedikit, maka takson D dihubungkan melalui percabangan melalui takson A dengan nilai karakter yang dimiliki oleh A dan D namun tidak dimiliki oleh C, yaitu ada 1, 2, 7, 0, 11, 0, dan 13, 0. Tahap keempat yaitu adalah kembali menentukan jumlah karakter yang tersedikit dari takson, di mana pada tabel apomorfi yaitu berada pada takson E. Untuk menentukan apakah takson E bercabang melalui takson D atau takson A, dilakukan perhitungan. Ditentukan terlebih dahulu takson C, D dan dihubungkan dengan takson E dan diperoleh beda sebesar 10. Takson C dihubungkan dengan takson E diperoleh beda sebesar 9 dan takson D dihubungkan dengan takson E diperoleh beda sebesar 3. Karena takson D terhadap takson E memiliki jumlah beda yang paling sedikit, untuk itu takson E dipercabangkan dari takson D dengan nilai karakter yang dimiliki oleh D dan takson E namun tidak dimiliki oleh takson A, yaitu ada pada karakter 3, 2, dan 15, 2. Untuk mempersingkat waktu, dari kelompok kami melanjutkan langsung ke tahap ke-8, yaitu ditentukan kembali nilai jumlah takson, jumlah karakter yang memiliki jumlah paling sedikit dari takson.
di mana pada langkah ke-8 ini berada pada takson I. Untuk itu, mengetahui apakah takson I bercabang melalui takson G atau takson H atau pertengahan antara takson G dan H dilakukan perhitungan. Ditentukan terlebih dahulu nilai takson F, H dan kemudian dihubungkan dengan takson I dan diperoleh beda sebesar 13. Takson F terhadap takson I diperoleh beda sebesar 5 dan takson H terhadap takson I diperoleh beda sebesar 3 karena takson H terhadap I memiliki jumlah beda yang paling sedikit. Untuk itu takson I dipercabangkan melalui takson H dengan nilai karakter yang dimiliki oleh takson I dan H namun tidak dimiliki oleh takson G, yaitu adalah pada karakter 15, 1 dan 17, 1. Pada tahap ke-8 yaitu adalah menentukan jumlah karakter yang sedikit berikutnya, yaitu pada takson J. Untuk menghitung apakah nantinya takson J bercabang melalui H atau I dilakukan perhitungan. Ditentukan terlebih dahulu takson HI, kemudian dihubungkan dengan takson J dan diperoleh beda sebesar 15. Takson H dihubungkan dengan takson J diperoleh beda sebesar 4 dan takson I terhadap takson J diperoleh beda sebesar 5. Karena takson H terhadap J memiliki jumlah beda yang paling sedikit, untuk itu takson J dipercabangkan melalui takson H dengan nilai karakter yang dimiliki oleh takson J dan H namun tidak dimiliki oleh takson I, yaitu pada karakter 5, 0 dan juga 10, 2. Untuk tahap yang terakhir, tahap ke-10, yaitu mengumumkan dengan karakter yang tersisa, yaitu pada takson K. Untuk menghitung apakah takson K bercabang melalui takson J atau takson H, dilakukan perhitungan. Ditentukan terlebih dahulu takson IJ dan dihubungkan dengan takson K diperoleh jumlah beda sebesar 21. Takson I dihubungkan dengan takson K diperoleh beda sebesar 9. Takson J dihubungkan dengan takson K diperoleh beda sebesar 8. Karena takson J terhadap K memiliki jumlah beda yang paling sedikit, untuk itu takson K dipercabangkan melalui takson J dengan karakter yang dimiliki oleh takson K dan J namun tidak dimiliki oleh takson H, yaitu pada karakter 6, 1 dan 17, 0. Berikutnya yaitu ada kladogram parsimoni, di mana kladogram parsimoni ini tuh bertujuan untuk mendapatkan kladogram dengan karakter yang sesederhana mungkin dengan mengubah bentuk kladogramnya ke dalam bentuk yang paling sederhana. Caranya yaitu mengubah bentuk kladogram yang telah dibuat ke dalam bentuk yang lebih sederhana, dimulai dari karakter takson yang paling plesiomorfi menuju karakter yang paling apomorfi. Nah, yang pada gambar tersaji kladogram yang telah kami parsimonikan sebelumnya. Kemudian kita akan membahas tentang deskripsi statistik, yaitu CI atau Consistency Index dan Retention Index atau RI. CI atau Consistency Index memiliki rumus M per S, di mana M merupakan jumlah total minimum banyaknya perubahan yang diharapkan dari data dan S merupakan banyaknya perubahan yang ada di struktur kladogram. Maka CI sama dengan 26 dibagi 25 sama dengan 1,4. 1,4 melebihi angka 1 sehingga kladogram tersebut homoplasinya cukup tinggi. Kemudian Retention Index atau RI. RI memiliki rumus N-S per N-M, di mana N merupakan jumlah maksimum perubahan pada pohon filogeni atau kladogram, M merupakan jumlah total minimum banyaknya perubahan yang diharapkan dari data, dan S adalah banyaknya perubahan yang ada di struktur kladogram. Maka RI sama dengan 112 minus 25 per 112 minus 26 sama dengan 87 per 86
sama dengan 1,1. 1,1 melebihi angka 1 sehingga kladogram tersebut kurang mampu membedakan antar spesies dengan baik. Ada pembuatan tabel kalibrasi, di mana pembuatan tabel kalibrasi ini bertujuan untuk memberikan informasi kapan terjadinya evolusi yang menyebabkan kerusakan atau kladogenesis dan ponfilogeni. Dalam pembuatan tabel kalibrasi ini digunakan 3 data, yaitu 3 data geologi yang digunakan untuk menduga kapan suatu garis evolusi atau suatu takson atau spesies yang dipelajari muncul di bumi. Yang kedua ada data paleontologi, di mana digunakan untuk menentukan pada lapisan batuan periode keberapa takson atau spesies yang dipelajari tersebut telah ada sebelumnya. Yang terakhir yaitu ada data literatur, di mana data literatur ini diperoleh melalui data geologi dan paleontologi yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Pada pembuatan tabel kalibrasi ini kami hanya menggunakan data literatur, dikarenakan data geologi dan data paleontologi didapat ketika seseorang atau peneliti mempelajari suatu tabel atau spesies tersebut langsung pada pengamatan di lapangan. Sedangkan kami tidak melakukan pengamatan secara langsung, sehingga kami hanya menggunakan data literatur yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dan yang berikut ada tabel kalibrasi yang telah kami buat sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada pohon filogeni, di mana pembuatan pohon filogeni ini terlebih dahulu membuat kurva garisnya dengan nilai X-nya adalah nama takson, sedangkan Y-nya adalah tahun kemunculan takson atau spesies yang dipelajari. Terlihat pada gambar tersebut bahwa Choanus flagellata muncul terlebih dahulu, yakni sekitar 545 juta tahun lalu, sedangkan takson atau spesies terakhir muncul di bumi yaitu sekitar 2,5 juta tahun lalu, yakni pada spesies Panthera tigris. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kelebihan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.